Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu meletakkan di dunia ini pada makhluk-makhluknya itu kehormatan yang harus dijaga, itu adalah keistimewaan yang harus dihormati oleh kita sebagai hamba Allah karena keterkaitan ini dengan Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau ada orang yu'azzim yang menghormati, yang menghargai, yang menjunjung sya'air. Sya'air itu syairoh, syiar, lambang atau simbol. Satu contoh misalnya, simbol yang mudah untuk dilihat itu kayak Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu hitam. Tapi kita cium. Kita mencium Hajar Aswad itu sebetulnya bukan menghormati hajarnya. Tapi karena menghormati perintah Allah. Kata Allah, kalau kamu hamba saya, maka sebagai seorang hamba, apapun yang saya perintahkan, kamu pasti taat, kamu pasti patuh. Walaupun ini batu, tapi saya nyuruh semua orang yang beriman itu untuk mencium batu ini. Ka'bah misalnya. Ka'bah itu bangunan. Dari aspek bangunannya tidak ada yang istimewa sebagai satu apa ini? Bangunan. Dia disusun dari batu, isinya juga sama, ada keramiknya, ada hiasannya. Tetapi Ka'bah itu harus dijadikan kiblatnya sholat. Harus kita misalnya berputar tawaf itu harus ada Ka'bah, ya Ka'bah itu. Walaupun di Pondok Gede ada Ka'bah tiruan gitu. Tapi tidak sah gitu loh. Kalau Bapak kemudian merasa tawaf di sana tidak sah. Karena yang disuruh dihormati sama Allah bukan yang di Pondok Gede. Tapi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan. Ini yang ada kebaikannya, itu yang ada di kota Mekah. Maka kita dihormati. Ketika misalnya Rasulullah bersabda, ridhonya Allah itu bergantung dengan ridho al-walidain. Maka kemudian kalau lebaran kita itu sungkem. Lihat nih, ada kan sungkeman itu. Kan ada orang itu kadang-kadang kurang piknik. Mengharamkan sungkeman Pak Waluyo. Sungkem itu haram, musyrik karena nyembah orang tua. Bukan haram, otaknya konslet gitu loh. Karena saya ketika sungkem sama orang tua, bahkan misalnya saking cintanya, dia sungkem, dia sujud, dia cium kaki orang tua. Maka itu dalam agama namanya penghormatan, bukan ibadah. Ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini menegaskan betul bahwa kuncinya orang itu nanti hidup itu merasa aman, tentram antara budaya dan agama itu membedakan mana penghormatan, mana ibadah. Ya. Nabi Yusuf itu ketika selesai dari episode akhir kehidupannya, itu kan kemudian naik ke atas panggung menjelaskan kepada orang tuanya Nabi Yakub alaihi salam. Dia katakan, Abi, Bapak, hada ta'wil. Ini adalah ta'wil, tafsir dari mimpi saya dulu ketika saya bermimpi melihat bulan, matahari, dan bintang itu sujud kepada saya. Hari ini Allah berikan itu semua kepada saya. Saya bukan saja menjadi nabi, tapi saya juga sekaligus menjadi raja. Saya menjadi raja sekaligus juga menjadi apa ini? Nabi. Mendengar anaknya cerita kayak gitu, itu Nabi Yakub, istrinya, ibunya Nabi Yusuf itu, dan semua saudaranya, itu Quran mengatakan sujud. Tetapi sujud di sini itu bukan sujud ibadah. Sama toh dengan malaikat itu, ya, ketika Allah wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam.
dia disuruh sujud, tapi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu adalah sujud at-ta'zim, penghormatan, bukan ibadah. Kenapa disuruh sujud sama Nabi Adam? Karena Nabi Adam ini menggambarkan kesempurnaannya ciptaan Allah. Malaikat itu luar biasa, tapi tidak punya hawa nafsu. Saya nggak bisa bayangkan kalau ketua DMI itu malaikat. Ya ini nggak ada seragam, nggak ada. Mana malaikat peduli sama seragam? Nggak ada. Ngaji juga nggak pakai pisang, Pak Waluyo. Kenapa? Malaikat nggak punya sesuatu. Nggak akan ada pembangunan, nggak akan ada kita coba ke masjid ini indah semua ini. Karena kita punya hawa nafsu. Saya laki ini perlu dandan karena saya tahu yang datang ibu-ibu. Coba yang datang laki semua, bodoh amat. Mau bangun tidur kayak mau apa? Kenapa? Nggak butuh itu. Sama kok ibu-ibu kalau pengajian itu yang lama bukan persiapan niatnya. Dan jilbabnya warna apa? Itu yang lama betul. Ya kan? Tapi gara-gara itu indah kan? Coba kita lihat. Ustaz Hendra yang pernah ke Masjidil Haram. Orang sholat itu pakai baju yang menurut pandangannya itu paling bagus. Bagusnya orang sholat itu beda-beda. Yang Indonesia mau kena itu. Dulu asalnya mau kenanya putih. Sekarang mulai ada itu. Ada warna-warninya. Ada kembang-kembangnya. Ada bordir. Ada batik. Yang Arab-Arab. Dulu asalnya hitam. Kayak ondel-ondel. Sekarang mulai aneh-aneh kan Sarindra. Kenapa? Itu karena keindahan. Musola ini coba lihat. Ini ada nafsu Pak. Makanya Allah tuh nyiptakan semuanya bagus. Coba ketua musola nggak ada nafsunya. Ya kan? Lah, nggak secakap ini musola. Kenapa? Oh, gue nggak boleh kalah dong sama musola yang sana. Saya nggak boleh kalah. Itu kan didorong oleh apa itu? Nafsu. Maka karena malaikat ini nggak punya ini, maka ketika Allah katakan malaikat itu kan merasa hamba Allah yang paling suci. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ternyata untuk menjadi yang baik itu enggak selamanya hanya tasbih. Makanya Islam itu keren. Ada waktu yang bahkan Bapak haram untuk sholat. Ya, nih. Sholat itu tiang agama. Tapi ada waktu yang diharamkan untuk sholat. Bapak kalau habis asar, sholat ba'diyah, ya, itu bukan rajin geblok. Habis subuh, ba'diyah, ini kurang baik itu, Pak. Pokoknya ini ngajinya kurang jauh itu. Loh, dulu saya tanya sama guru saya, kenapa sih harus ada al-awqat al-manhi anha anis sholat? Kenapa ada waktu? Guru saya itu bilang, supaya orang tuh ngerti hidup tuh nggak sholat aja. Coba habis subuh terus kata Rasulullah, siapa yang sholat 100 rakaat habis subuh dakhalal jannah. Dijadikan alasan sama Pak Wali untuk nggak kerja. Ya, bukan mau dapat surga, sholat dia 100 rakaat. Itu dia. Maka ketiga ini yang sempurna, ini yang taat kepada Allah padahal punya hawa nafsu. Malaikat tuh disuruh sama Allah usjudu sebagai penghormatan terhadap simbol kesempurnaan ciptaan Allah. Bapak disuruh menghormati yang namanya Hajar Aswad. Bapak disuruh cium tangan, hormat sama kedua orang tua, itu sebagai simbol bahwa orang yang hormat dengan syairah, tanda kesempurnaan dan keistimewaan ciptaan Allah itu menunjukkan min taqwal qulub, orang itu punya takwa dalam hati. Nah, ini baru masuk nih indahnya Islam. Apa-apa yang menjadi pekerjaan biasa, kalau dikaitkan dengan syiar tadi, itu menjadi luar biasa. Satu contoh, Maulid Nabi. Ini banyak orang bilang bid'ah. Itu salah persepsi. Bid'ah itu pada ibadah. Kalau Bapak sholat subuh 3 rakaat itu bid'ah. Sholat isya 2 rakaat itu bid'ah. Kalau maulid itu asalnya bukan ibadah.
Nggak boleh saya katakan maulid itu ibadah dalam artian khusus, nggak boleh. Karena ibadah khusus itu sholat, ibadah khusus itu puasa. Maulid itu apa? Tradisi. Maulid itu apa? Ungkapan. Lihat Pak. Tapi nanti ungkapan ini kalau baik dia jadi baik, dapat pahala. Kalau jahat, jadi jahat. Contoh, ya, ungkapan itu nggak ada yang bisa menilai dari aspek agama kecuali nanti setelah dilihat manfaatnya dong. Contoh, kita dulu nih masih muda, itu kalau cewek cakep kan kita kirimin bunga mawar. Iya kan? Kenapa dikirimin bunga mawar? Kemungkinannya dua. Yang pertama dia nggak pede untuk ngomong, aku cinta padamu. Dia nggak berani. Kenapa? Ini muka standar BPS, Pak. Ini bukan muka yang cakep nih. Kalau dia langsung ngomong begitu, takutnya ditolak. Nah, maka dia kirimin dulu bunga mawar. Begitu dia kirim bunga mawar ini kan materialisme dari yang namanya cinta. Cinta itu abstrak, nggak bisa dilihat. Supaya terlihat, kirimin bunga mawar. Gitu. Kalau mau lebih terlihat, kirimin duit. Ya? Oh itu luar biasa itu kalau ya, iya. Kirimin duit, kirimin nasi padang tiap hari, ya kan? Maka dia akan menangkap nih perempuannya. Oh ini laki-laki sayang betul sama saya. Nasi padang dikirim, bunga dikirim, duit dikirim, transfer, rumah dikasih, masya Allah. Itu sebetulnya, itu kan saya ketika memberi itu kepada perempuan, itu kan ekspresi. Kalau kemudian nanti berujung kepada pernikahan, maka bunga mawar itu jadi pahala. Tapi kalau saya kirimin bunga mawar istri orang, itu jadinya dosa. Kenapa? Merusak rumah tangga orang. Jadi bunga mawarnya itu nggak ada hukumnya pada aslinya. Tapi dia bisa dihukumi baik atau dihukumi tidak baik. Itu bagaimana nanti wujud akhir. Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kan ekspresi. Ekspresi menunjukkan kecintaan saya kepada Rasulullah. Ekspresi itu nggak ada hukumnya. Bapak kemudian bikin nasi kebuli. Kenapa bikin nasi kebuli? Ya saya sedang ingat sama Rasulullah. Ini Nabi lahir, saya bersyukur jadi umatnya Rasulullah. Ungkapan itu saya bagi nasi kebuli. Nggak ada orang bilang hukumnya apa itu. Haram. Karena ini ekspresi. Nah begitu Bapak Ibu kemudian ingat, ini bulan kelahiran Rasulullah. Tanda cintanya saya kepada Rasulullah. Atau supaya orang ingat, Bapak jangan pakai ukuran diri sendiri. Kita ini alhamdulillah karena jadi anggotanya Ustadz Hendra DMI, sekurang-kurangnya ke masjid seminggu sekali. Sekurang-kurangnya di Jumatan, ya kan? Ya. Pengurus DMI pastilah ke masjid untuk ngabsen khotib-khotib kan? Ya. Ya. Yang diundang lewat DMI mungkin diminta potongan 10% dari amplop. Mungkin begitu. Paling enggak seminggu sekali dia ngecek ke masjid. Syukur-syukur tiap maghrib, tiap isya, maka tentu ingat sama Nabi Muhammad. Tapi itu kita di Pademangan. Ada saudara kita di tempat lain yang mungkin karena godaan aktivitas duniawi, mungkin sudah lama tidak baca sholawat. Mungkin sudah lama tidak memperhatikan Rasulullah. Begitu Bapak lihat, ya Allah, banyak orang yang lupa sama Nabi Muhammad. Saya bikin perayaan maulid, saya baca Simtud Duror, supaya nanti orang siapa tahu itu yang dibaca di masjid itu apa sih? Oh itu maulid diba. Dia kemudian diba itu apa ya? Kan gampang sekarang. Masukkan ke Al-Mukarram Google, ya kan? Ad-diba. Maka keluar itu. Diba adalah bacaan yang biasa disenandungkan setiap malam Jumat oleh masyarakat Indonesia. Nanti ada tawarannya. Anda ingin file PDF-nya? Anda ingin dengan terjemahannya, maka dia yang asalnya tidak tahu, jadi tahu. Oh, diba itu ternyata manakibnya Rasulullah, sirahnya Nabi. Dia baca, ya Allah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaksifuna alaihi. Nabi itu sehebat-hebatnya melangit Isra Mi'raj, tapi sendalnya rusak, mangap, itu dijahit sendiri. Betapa rendah hatinya orang ini yang sudah sampai ke langit ketujuh
tetapi menghargai semua orang yang ada di bumi. Gara-gara saya bikin maulid, ada orang yang tahu perilaku Rasulullah, maka maulid tadi mendatangkan pahala. Semua yang mendatangkan pahala itu dianggap bagian dari ibadah dalam pengertian yang umum. Bapak kerja itu kan bukan ibadah kayak sholat. Tapi Bapak bekerja, kalau niatnya nih, nanti ngasih makan istri yang halal, anak disekolahkan yang baik, maka pekerjaan yang Bapak lakukan, itu bernilai apa itu? Ibadah. Ibadah dari mana? Ngasih makan orang lain yang halal itu ibadah. Maka ini sama. Begitu masuk bulan Maulid, dulu saya di Mesir itu, punya guru Pak. Gurunya nggak kaya banget. Tapi kalau tanggal 1 Rabiul Awal pengajian, misalnya Rabiul Awal datang kayak Ustaz Hendra bilang malam Senin. Maka di pengajian nih, Ustadz yang biasanya bawaan diterima amplop, ini bagi-bagi permen yang mahal. Kalau di Indonesia kayak Silver Queen. Ya. Dia bawa 1 dus Silver Queen. Ngapain? Bagi-bagi anak. Jadi setiap anak yang ngaji, itu dibagi-bagi. Kadang yang tua juga nggak tahu malu ikut antri itu. Dia di Mesir itu. Dia kayak Silver Queen itu. Bawa 1 box besar dia. Guru saya itu beliau. Saya tanya, kenapa guru kok sampai kayak gini? Saya cuma buat tradisi aja. Anak-anak kecil di kampung saya itu otomatis tahu. Kalau pengajian dibagikan Silver Queen, itu masuk bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu apa? Bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang lupa dengan Nabi, asal melihat coklat ingat Nabi. Bagaimana kalau setiap malam Rabiul Awal dibagi rawon sama Pak Wali? Itu kalau dijadikan tradisi, maka ini sebetulnya tradisi. Bagi-bagi coklat itu tradisi. Tapi nanti orang jadi tahu di Mesir itu ada lampu Pak indah kayak fanus namanya. Itu kalau sudah nyalakan itu, orang tahu cuma 2. Ini awal Ramadan atau ini awal bulan Rabiul Awal. Ini tradisi, tidak ada makna ibadah secara khusus, tetapi kalau nanti mendatangkan kebaikan, maka itu dinamakan apa ini? Ibadah secara umum. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika di bulan Rabiul Awal, Bapak Ibu kemudian melakukan aktivitas apapun, diniatkan karena ingat ini bulan kelahiran Rasul, ungkapan cinta saya dengan Rasulullah, misalnya, ya, tahu-tahu yang saya kemarin itu terinspirasi dengan AI sekarang, yang handphonenya bagus seperti iPhone, itu bisa bikin film animasi tersendiri hanya dengan merangkaikan gimana malam kelahiran Rasulullah. Itu dimasukkan kisi-kisinya. Bagaimana Sayyidah Aminah, bagaimana sebelum melahirkan, bagaimana ketika melahirkan, apa yang itu tidak muncul film animasi. Saya membayangkan Ustaz Hendra, kalau kemudian kita bayarin orang, ya, bikin film animasi Tom and Jerry Maulid Nabi. Masya Allah. Tomnya Ashrafal, ya Nabi, salam alaika, ya. Jadinya bagi-bagi apa ini? Nasi kebuli misalnya. Yakin anak kita yang kecil itu tertanam pengetahuan yang cukup terhadap Rasulullah. Anak sekarang tuh nggak suka dengerin ceramah saya, Pak. Nggak suka, zamannya berubah. Tapi kalau nonton film, Masya Allah, ini luar biasa. Kalau itu kemudian kita buat satu amalan nih, maka nanti itu dicatat dapat oleh Allah tuh sebagai ibadah. Ibadah apa? Menanamkan kepada generasi yang akan datang mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Ini Ustaz Hendra, jadi itu secara umum yang bisa kita lakukan, perbuatan apapun yang kita kaitkan sebagai kecintaan dan penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Gus, tadi disampaikan oleh Gus diantaranya adalah bagaimana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada juga beberapa keterangan mungkin berkenaan tentang memperbanyak bersolawat kepada Nabi, bahkan mungkin dengan ibadah-ibadah puasa sunnah, mungkin bisa ada hal-hal yang lebih itu ungkapan syukur. Ketika kemudian saya memperbanyak puasa, itu dalam artian mengikuti Nabi. Nabi kan ditanya, kenapa sih Nabi itu kok puasa hari Senin? Jawaban Nabi singkat, fihi wulidtu. Berarti Nabi itu sejatinya memberi perhatian kepada hari lahirnya. Buktinya apa? Nabi
hari lahirnya diperingati oleh Rasulullah dengan cara puasa. Kalau orang, tapi kan kita nggak pakai puasa, kita pakai maulid di masjid. Lah itu kan teknis saja. Teknisnya bisa beda-beda. Bapak misalnya nih, mulai besok nih, Senin, kan Ustaz Hendra bilang hari Ahad malam Senin. Yang nggak pernah puasa apa? Temennya kaget juga, tumben lu puasa. Iya, lo nggak tahu kan? Sekarang ini awal Rabiul Awal, Nabi dulu ditanya kenapa puasa Senin? Fihi wudhu. Maka saya nggak pernah puasa, tapi kalau Rabiul Awal saya mau puasa. Ini bukan bid'ah, bukan ngarang, tapi mengaitkan ibadah kita supaya memiliki nilai tambah itu dikaitkan dengan keistimewaannya Rasulullah. Ya, jadi besok bapak-bapak yang nggak pernah puasa itu hari Senin coba sekali-kali puasa. Ya. Nanti ditanya sama kenapa puasa? Ini Rabiul Awal. Saya ingin menghormati bulan kelahiran Rasulullah dengan saya berpuasa kepada Allah. Baik Gus, pernah pada satu kajian yang disampaikan oleh Gus juga berkenaan memasuki bulan Rabiul Awal itu ada amalan sholawat yang bisa dibaca sejumlah ayat suci Al-Quran 6.236 ayat. Mungkin bisa sampaikan juga berikut dengan fadilahnya gitu. Ya, itu guru saya itu. Ya. Jadi utak-atik itu, ilmu otak-atik cocok logi. Ya, tetapi bukan untuk pemilu, Pak. Ya, kita ini kan kadang-kadang itu untuk pemilu atau untuk kejadian tertentu misalnya, ya. Itu kalau dikait-kaitkan, itu namanya cocok logi. Tapi yang ini enggak. Jadi beliau gini, kalau bulan Rabiul Awal, guru saya itu ngasih ijazah dulu, baca sholawat 6.236 kali. Saya dulu nanya, enggak paham saya, guru kenapa sekian? Itu jumlah ayat dalam Al-Quran. Apa kaitannya? Nggak ada kaitan secara khusus. Cuma beliau katakan, mukjizat terbesar Rasulullah itu kan Al-Quran. Kebetulan kata guru saya, jumlah ayatnya 6.236. Hari ini adalah hari kelahiran Rasulullah. Yang paling afdol, ungkapan syukur kita kepada Rasulullah itu adalah bersolawat. Dan Bapak harus tahu, sholawat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada riyaknya. Karena Nabi bilang, man sholla alayya sholatan. Siapapun yang bersolawat kepada saya, itu saya akan jawab sholawat dia. Jadi biarpun sholawat bayar, itu saking sayangnya Rasulullah sama kita, itu Rasulullah masih jawab itu sholawat itu. Ya, itu bedanya Rasul dengan Alfamart. Ya, kalau Alfamart nggak nerima kecuali uang asli. Tapi sholawat palsu itu diterima oleh Rasul. Kalau bentuknya apa itu? Sholawat. Itu kata ulama. Dahsyatnya ibadah sholawat itu satu-satunya ibadah yang diterima oleh Rasul. Karena Nabi pasti menjawab sholawat yang kita panjatkan. Orang ada bilang dulu, Pak, kok gitu enak dong yang sholawat yang main-main. Itu bukan urusan main-main. Itu urusan Nabi bil mu'minin. Raufun rahim. Dari sayangnya Nabi sama kita, khusus yang satu ini nggak di screening. Oh, ya. Yang lain di screening Pak Hendra ya. Ya. Ya, di screening Pak Waluyo ya. Yang lainnya di screening. Ini sholat ikhlas apa enggak? Di screening. Tahajudnya karena mau pemilihan ketua DMI misalnya nggak pernah tahajud jadi rajin tahajud. Itu di screening. Sholawat. Tapi sholawat nggak ada malaikat screening. Semua yang bersolawat itu disampaikan kepada Rasulullah. Bahkan setelah Rasulullah wafat, itu kata Rasulullah, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada saya, mamin ahadin yusalli alayya sholatan illa raddallahu alayya ruhi. Sampai ruh itu saya balikkan ini kepada Allah. Supaya apa? Supaya Nabi itu bisa jawab sholawat. Yang lain nggak bisa. Tapi menjawab sholawat itu dilakukan. Itu menunjukkan Bapak-Bapak, itu istimewanya sholawat kepada Rasulullah. Baik Gus, berkenaan tentang sholawat, mungkin masih pembahasan dulu. Ya. Berkenaan tentang sholawat, ini kebetulan kan alhamdulillah di Pademangan ini juga banyak jamiah sholawat nariyah. Oh iya. Nah ini kan berkenaan tentang nariyah, ini kan kadang ada saudara kita yang memberikan pandangan yang berbeda terhadap sholawat nariyah. Tolong dikuatkan Gus supaya teman-teman semakin mantap dalam jamiah sholawat nariyah.
Sholawat nariyah itu yang dipersoalkan sama Wahabi. Itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi. Ini yang dipermasalahkan. Kata orang Wahabi, sholawat ini musyrik. Kenapa musyrik? Karena saya menyatakan dalam sholawat itu, ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi yang dengannya tanhalu bil uqad, selesai semua perkara dan kesulitan. Padahal kata mereka, yang menyelesaikan perkara itu Allah. Yang ngasih jalan keluar itu Allah. Kenapa kok di sini dikatakan yang ngasih jalan keluar adalah Rasulullah? Ini kan separuh pinter ada begonya. Ya, ini karena ngaji sama orang Pademangan aja, biar paham. Sekarang gini Pak, Bapak sakit nih, berobat kemana? Dokter. Begitu sembuh, pulang dari rumah sakit, pamitnya apa sama dokter? Dok, terima kasih ya, berkat dokter saya sembuh. Berani ngomong, musyrik lu, yang menyembuhkan Allah, bukan. Rasanya semua orang juga tahu yang menyembuhkan Allah. Tapi dengan resep, dengan wasilah. Coba, saya pusing kepalanya, saya bilang, Sarindra, saya nggak ngaji ya. Ya udah nggak apa-apa. Tahu besok pagi ketemu saya sehat di masjid. Katanya sakit semalam kagak datang ke bapak orang. Ya alhamdulillah minum panadol sembuh saya. Ya. Terus musyrik begitu. Kalau itu musyrik, saya minta tolong sama bapak-bapak. Kalau ada kebakaran, jangan teriak-teriak. Kalau ada kebakaran kan, kebakaran, tolong. Iya karena butuh wa iya kan. Idza sta'anta fasta'in billah. Ini orang kalau ngaji separuh nggak begini. Gitu ya. Kalau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Ya ini nggak ngerti. Ada yang hakikat, ada yang namanya syariat wasilah. Lihat nih. Sama Pak. Yang mematikan kita itu sebetulnya siapa? Allah. Ayat Quran bilang dua-duanya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ada yang satunya bilang malakul mauti. Yang mematikan itu adalah malaikat maut. Sebetulnya mati itu siapa? Yang mematikan itu Allah. Tapi wasilahnya dicabut ruhnya itu malaikat pencabut nyawa. Lihat. Sesederhana itu. Yang bagi rezeki itu Allah. Tapi rezekinya datang gara-gara ngojek. Kan boleh Bapak terima kasih sama Gojek. Alhamdulillah Gojek. Biar kata-kata terlibat korupsi sedikit, ya kan, di Kementerian Pendidikan, tapi gara-gara lo Gojek, saya jadi punya pekerjaan. Ketika berterima kasih itu ala sabilil majas, itu namanya menyematkan sesuatu kepada wasilahnya. Saya terima kasih ya, Bapak sudah mempekerjakan saya jadi punya gaji, punya rezeki. Sebetulnya saya itu berterima kasihnya kepada siapa itu? Allah. Tapi wasilahnya orang. Maka ketika saya baca sholawat, ya Allah, saya baca sholawat ini kepada Nabi Muhammad. Karena kalau Nabi Muhammad nih senang sama saya, maka Nabi Muhammad akan berdoa kepada siapa ini? Allah. Ini coba Bapak bayangkan. Saya kalau disebut Prabowo, mungkin jadi gubernur DKI saya. Ya kan? Terus Prabowo ngomong nih depan rapat kabinet, Faiz. Kan beda dengan Ustadz Hendra ngomong depan Anda, Faiz. Beda. Ya kan? Kalau Ustadz Hendra nyebut nama saya, Faiz, mau disuruh ngajar saya. Tapi kalau Prabowo bilang, Faiz, jangan-jangan mau jadi menteri. Ini kan ada satu wakilnya udah ketangkap KPK. Ini kan berarti ada lowongan kerja buat saya. Jangan-jangan saya mau diangkat jadi wakil menteri tenaga kerja. Kan begitu kan? Loh, karena yang nyebut saya siapa ini? Prabowo. Loh, kalau itu nanti saya banyak sholawat, kemudian di Rasulullah itu ada saya. Loh ini penting Pak. Bapak mencintai orang soleh itu penting. Tapi Bapak dicintai orang soleh itu lebih penting.
Kalau Bapak, nama Bapak tuh ada di dalam hatinya orang soleh. Sementara Allah itu melihat semua orang dari apa ini? Hatinya. Tiba-tiba, karena saya sering misalnya ziarah keluar Batang. Ya, misalnya nih, tahu-tahu dalam hatinya Habib itu ada nama saya. Pas Allah melihat hatinya orang soleh, kok ada nama Faiz di sini? Kata Allah, ini dicintai oleh orang apa ini? Soleh. Maka itu menjadi wasilah. Lihat. Maka dulu kenapa santri itu rajin berkhidmat sama kiainya? Karena nggak penting saya berkhidmat sama kiai. Tapi yang penting itu bagaimana saya itu ada di dalam hati guru saya. Lihat tuh. Nah, kalau kita begini Pak, itu nggak ada musyriknya. Karena saya katakan, Allahumma, mintanya sama siapa ini? Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Siapa Muhammad? Alladzi tanhalu bihil uqad. Kalau Nabi Muhammad ikut campur, maka tanhalu bisa selesai semua permasalahan. Coba, saya punya masalah nih. Ya Allah, kenapa hidup ini miskin banget? Terus Nabi Muhammad dengar, kenapa hidup susah Nabi katanya. Saya doain ya. Ya Allah, Allahumma Faiz presiden. Itu kalau Nabi Muhammad yang doa Pak. Besok Bambang Pacul itu bikin kegiatan di MPR. Ngapain? Akan mengimpeach pemerintah yang sekarang. Kenapa? Loh, apa bisa? Kalau Allah sudah ikut campur Pak, apa yang tidak bisa? Lihat. Loh, ketika seperti itu, maka saya tidak menjadikan Nabi itu sebagai tujuan akhir. Tujuan akhirnya itu Allah. Tapi saya menggunakan hukum sebab akibat itu pakai Rasulullah. Kalau Panadol bisa menyembuhkan kepala saya, masa iya sholawat tidak bisa menyembuhkan kepala saya? Toh sama-sama apa ini? Sama-sama makhluk. Ini harus diingat nih. Ya, sama-sama makhluk Pak. Panadol itu makhluk. Ka'bah itu yang kita puterin, itu batu. Makhluk itu. Semuanya makhluk. Jadi makhluk itu jadi wasilah, itu nggak ada yang salah. Selama tujuannya Allah. Jadi kalau misalnya Allah, ada sholat lagi namanya, sholat Fatih. Oh iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih. Nabi yang membuka. Terus orang ngomong, yang ngasih hidayah itu Allah, bukan Nabi. Lalu pertanyaannya, kalau lu nggak dengerin Nabi, apa dapat hidayah? Kan enggak juga. Kita dapat hidayah dari mana Pak? Dari Quran. Kita dapat hidayah dari mana? Dari hadis. Kita dapat hidayah dari mana? Dari guru. Pertanyaannya, semua itu sumbernya kemana? Nabi Muhammad. Maka ketika saya bilang, Nabi yang membuka pintu hidayah buat saya, itu seolah-olah saya mengatakan, saya baca Quran Ustaz Hendra, saya ngaji tafsir, saya buka Riyadhus Shalihin, saya ngerti hadis, maka pengetahuan saya terhadap Quran dan hadis ini mendatangkan hidayah. Tapi kalau ngomong begitu kan lama Pak. Nih sama, Bapak hormat sama merah putih itu. Kan merah putih yang bendera. Celananya di rumah merah putih kan tidak dihormati sama Bapak. Siapa tahu Bapak iseng-iseng ya, atau badut misalnya, punya celana nih, kanannya putih, kirinya merah. Terus sama bininya dijemur miring. Hormat? Enggak lah. Kenapa? Karena itu celana. Saya hormat sama merah putih, itu bukan merah putihnya, bukan kainnya. Ini menjadi simbol. Di situ tanah saya sujud, di situ tanah di mana saya membesarkan anak-anak saya, di situ ada oksigen Indonesia di mana saya bernapas. Maka simbol ini saya hormati. Sederhana. Kalau diuraikan nggak jadi upacara, Ustaz Hendro. Itu sesederhana itu. Jadi sholawat yang dikatakan oleh Wahabi-Wahabi itu sebagai bagian bid'ah atau syirik, itu karena mereka tidak mempercayai yang namanya tabarruk wa tawassul. Itu Ustaz Hendra. Baik, Gus. Alhamdulillah mungkin sudah hampir 45 menit. Ya. Disampaikan. Pada kesempatan ini kita berikan pertanyaan bagi jamaah yang mau menanyakan tentang keistimewaan di bulan Rabiul Awal, terlebih lagi berkenaan tentang tabarukan. Ya, baik, bagi jamaah ada yang mau bertanya? Tapi kalau dikaitkan dengan hadis, Oh iya, walau annahum iya, itu ayat tawassul.
Waalaikumsalam. Nama siapa? Pak Dadang. Oh, bukan es manap ya. Baik, lanjutkan. Dalam tahun ini kita sedang membahas kita mengetahui ya bahwa kita adalah bulan terakhir Rasulullah dan juga dan ditambah beliau itu juga sebagai manusia yang dijamin masuk surga. Beliau tidak pernah lelah dan capek dan beribadah terutama masalah dosa sunnah. Dan kami sedang habis. Nah, pertanyaan saya, apakah kita pantas sebagai umat Muhammad yang kadang-kadang kita ini meninggalkan kebiasaan Rasulullah SAW? Dan yang kedua, mengenai masalah kita, kita ini ya dalam Iya. kalau kita bekerja, apakah kita termasuk orang yang berhak? Baik, terima kasih kepada dua pertanyaan dari satu jamaah yang di Bapak Dadang dari Sawah Besar. Jauh. Bukan Pademangan. Beliau yang memiliki sawah yang besar. Iya. Mungkin Baik, sudah saya jawab ya. Yang pertama bicara pantas atau tidak pantas. Kalau kita dengan kerendahan hati, maka jawabannya pantas. Itu untuk membedakan antara saya dengan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah punya pekerjaan 100, kita harus sama dengan Nabi 100. Dan kita merasa yakin bahwa kita sama dengan Nabi, itu soal adab, Pak. Gitu loh. Nih, ini ada jawaban. Dulu guru saya itu paling marah. Kalau kita tanya, saya tanya ini, kamu kenapa puasa Senin, Kamis? Niru Nabi. Itu kata guru saya, nggak niru Nabi kamu. Kenapa? Kamu puasa Senin Kamis ini ada alasannya. Biasanya miskin, rajin puasa Senin Kamis, ya kan? Berat jodohnya atau ditolak murut, ceweknya dipuasain. Kan begitu kan? Ada yang begitu tuh. Nah, itu beda. Tahajud kita dengan tahajud Nabi beda. Kenapa ibu-ibu tahajud doa sama Allah biar suaminya enggak kawin lagi? Kan gitu kan? Lah, ini bedanya. Kalau Rasulullah sholat ya sholat, puasa ya puasa. Karena Allah perintahkan puasa, ya puasa. Kalau kita dalam beramal, itu suka nanya khasiatnya. Nih, kalau dikasih amalan Ustaz Hendra, nih Ustaz Hendra bagusnya kalau habis subuh baca sholat 41 kali. Pasti nanya. Kalau saya baca kira-kira khasiatnya apa, Gus? Kalau saya bilang, kalau rajin baca sholat Fatih 41 kali setiap habis sholat subuh sampai syuruk, itu nanti istrinya nyarikan istri buat Ustaz Hendra. Poligami sakinah. Yakin Ustaz Hendra akan marah sama saya. Kenapa baru sekarang ngasih taunya gitu loh. Kenapa nggak lihat? Tapi kalau nanti diamalin, terus ternyata nggak ada perubahan, berhenti kita. Jadi kalau kita katakan pantas nggak kita melakukan kesalahan sebagai umat Rasulullah, saya katakan pantas. Tetapi menjadi tidak pantas kalau kita tidak kembali kepada Allah. Orang itu boleh pergi jauh, tapi jangan pernah lupa pulang. Ya, ini sama nih. Kayak ada orang yang kurang suka sama Habib, itu terus bilang, anak keturunan Nabi masa perilakunya begini? Lo wajar. Anak keturunan Nabi bukan Nabi. Yang dijaga sama Allah itu cuma Nabi. Kalau anak keturunannya tidak baik, ya tidak ada persoalan. Namanya keturunan Nabi, bukan Nabi. Ya. Tetapi kemudian keturunan Nabi ini kalau salah, itu biasa. Tapi menjadi tidak biasa kalau tidak balik nih. Nggak tobat. Gitu. Jadi kalau Bapak bertanya, pantas nggak Pak ya? Kalau saya pernah subuhan, nggak subuhan, pantas nggak? Oh pantas. Berarti Bapak orang. Gitu. Ya. Kalau saya ada janda ngelirik tuh pantas nggak umatnya Rasulullah? Pantas. Namanya juga yang nggak pantas itu kalau diterusin Pak Waluyo. Begitu dilirik, dicatat RT berapa.
Nah, besoknya ditanya rumahnya nomor berapa. Besoknya WhatsApp-nya berapa. Besoknya didatangi. Itu nggak pantas. Kalau sudah punya istri atau itu istri orang. Kalau mau nikah lagi ya itu pantas-pantas aja gitu kan. Nah, ini Bapak, itu jawaban yang pertama. Pantas atau tidak pantasnya itu dalam koridor agama. Kalau Bapak mengatakan pantasnya umat Nabi Muhammad, itu semuanya ibadah taat. Lalu untuk apa Allah berikan syafaat kepada Rasulullah? Bukankah syafaat itu untuk menutupi semua kesalahan orang yang merasa ada pada kesempurnaannya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada bedanya Pak, antara syahidul akhirah dengan syahidul dunia. Yang mati syahid itu nggak usah dimandikan, ya, langsung dikubur, ya. Itu yang dikatakan syahidul akhirah. Itu yang mati perang bela agama Allah. Tapi dalam hadis lain, orang yang sakit perut mati, itu mati syahid. Namanya syahidul dunia. Dia dapat keistimewaan asal sabar. Kalau ngomel enggak, ya kan? Dia sakit nih, begitu sakit tuh dia sabar. Enggak pernah marah, ya berobat-berobat, duit habis ya dia pasrah gitu ya. Ini bagian dari ya, hidup gitu ya. Itu mati Pak. Itu dikatakan dalam agama syahid. Orang yang misalnya naudzubillah, rumahnya kemasukan rampok, terus dia bela ke rumahnya, mati syahid. Tapi syahid ini tetap dimandikan, tetap disolatkan. Kenapa? Ini namanya syahidud dunia. Dia mendapat keistimewaan pahala, tetapi tidak akan pernah sama dengan orang yang mengorbankan jiwa raganya untuk agama Allah. Itu bedanya Pak. Jadi dia tetap mendapatkan gelar syahid. Syahid dalam artian dia akan menjadi saksi bahwa untuk meraih ridho Allah, dia bekerja keras. Karena bekerja keras dia kena serangan jantung, dia kena kelemahan fisik, tapi itu dia lakukan agar keluarganya mendapatkan rezeki yang halal. Itu satu. Sebelumnya dapat amanat tadi ya dapat 41. Oh. Tinggal nanti ya pulang antarkan besok kita ijazah. Baik, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya. Nanti setelah ini Bapak baru Pak Dokter. Mana Ini nih, itu di sana. Ini bagus. Ini Bapak ya. Sebutkan nama Pak. Serah. Pademangan Timur. Yang satu begini, yang satu begini. Ini yang harus saya sampaikan begini, terjadi pertempuran di sana kayak Allah, di sini kayak Allah. Itu mohon dan dia baik Bapak Hedi dari Pademangan Timur dan Ibu Ranti Pademangan Timur. Bapak bertanya nggak salah karena ada konklusi. Ya baik, sebenarnya di antaranya berkenaan tentang PWN itu sudah kita bahas pada Dua bulan lalu. Sebulan lalu ya. Mungkin ketua DM-nya sudah memahami ketika kita berbicara dengan beliau, tapi insya Allah pada malam ini mungkin akan dikuatkan kembali oleh Gus Faris berkenaan tentang pertanyaan Bapak. Iya.
Jadi ngulang aja lah singkatnya. Yang pertama persoalan nasab itu ijtihadi. Habib itu mengatakan zuriyah Nabi karena dia punya dalil. Kiai Imad bilang itu bukan zuriyah Nabi, beliau juga punya dalil. Beliau juga nulis. Nah, itu terserah kepada kita. Tapi pesan saya, kita kayak ke dokter tuh Pak. Kita ke dokter kan milih-milih Pak. Dokter mana yang mau saya yakini? Kalau saya pribadi itu meyakini Habib itu yang ada itu zuriyah Nabi. Soal saya nggak setuju sama perilakunya itu berbeda. Bapak misalnya nih, lihat saya pakai celana pendek, pakai kalung. Maka Bapak akan ngomong, kasihan ya Kiai Supron, anaknya bejat, gitu doang. Tapi Bapak tidak akan meragukan kalau saya anak Kiai. Kan yang memang Kiai bapaknya. Anaknya kalau nggak ngaji, saya juga jadi sampah Pak. Gitu loh. Sama aja gitu loh. Kan begitu, itu persoalan. Ya, sama Pak. Kalau bilang, Nabi itu orang hebat, anaknya harus hebat. Anaknya Wali Songo, Bapak ada yang kenal nggak? Ada nggak? Ayo, anaknya Sunan Ampel yang jadi Sunan tuh banyak. Di turunan ke bawahnya ada yang bisa jadi kiai. Saya mau tanya sama Bapak. Anaknya Sunan Kudus banyak sekali. Dan kalau kita mau cari-cari Pak, ya kan semuanya juga pendatang. Sunan Ampel itu darahnya Arab. Sunan Kudus itu darahnya Arab. Kalau semua mau dianggap sebagai imigran, ya banyak sekali orang imigran. Karena kalau ditarik ke atas-atasnya gitu. Jadi saya sederhana. Kiai Imad nulis, orang kan nggak boleh juga, harus percaya sama tulisan saya. Nggak begitu. Imam Syafi'i aja nggak pernah maksa-maksa orang gitu loh. Sementara orang lain punya itu. Nah, persoalannya sederhana. Yang percaya kalau ini nasab habaib itu nyambung sama Nabi, ya kebetulan itu guru-guru kita. Saya baru kemarin, itu datang ke Hay'ah Sofwah Al-Malikiyah. Itu organisasi resmi muridnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Mekah. Di situ kiai Indonesia yang hebat-hebat banyak. Habibnya ada. Yang suruh tahlil Habib, yang baca sholawat Habib, yang ceramah saya. Gitu loh. Jadi saya nyeramain Habib-Habib kemarin. Gitu loh. Cuman satu yang mau itu hasanah. Bapak lihat aja di YouTube. Gitu loh. Yang seperti ini kan kemudian tergantung Bapak. Bapak ini ngerti ilmu kesehatan apa enggak? Kalau enggak ngerti, ikut dokter. Gitu loh. Bapak nih misalnya ke dokter, dikasih tahu sama dokter, Bapak sakitnya ini. Bapak harus begini. Percaya Pak. Karena Bapak bukan dokter. Tapi kita suka mengomentari sesuatu yang bukan bidang kita. Itu yang jadi rusak. Nah, ketika Bapak bukan dokter, ikut dokter, saya ini bukan ahli nasab, Pak. Saya kalau beradu dengan Kiai Imad, ya kalah. Saya tidak tahu tentang nasab. Tapi yang saya tahu, guru-guru saya yang hebat, itu semuanya menyatakan bahwa Ba'alawi ini nasabnya nyambung ke Rasulullah. Selesai. Sekali Jum'ah di Mesir ngomong kayak gitu. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, guru-gurunya banyak yang Ba'alawi. Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai. Mereka tidak pemerang itu. Loh, kalau Bapak mau nggak ikut itu, ya nggak apa-apa. Saya juga nggak maksa kok. Ya, cuman seperti saya bilang kemarin, jangan ngaji sama saya. Gitu loh. Kan persoalannya, loh, kenapa Bapak nggak boleh ngaji sama saya? Karena Bapak nggak percaya dengan keyakinan saya. Saya juga tidak minta orang itu ngaji sama saya. Toh kiai masih banyak. Gitu loh. Jadi kalau memang sepakat kayak gitu, ngajinya pindah. Nggak apa-apa. Kenapa demikian? Supaya kita tuh nyaman, Pak. Karena kalau ada orang kemudian yang seperti disampaikan beliau, mencaci maki begal nasab. Saya itu berat bukan soal apapun. Soal nasab ilmu saya. Karena ilmu saya ke atas, itu ada yang bertemu dengan jalur ini. Kalau jalur ini dikatakan begal nasab, kan berarti ilmu saya itu lahir dari tukang begal. Pertanyaannya kenapa Bapak ngaji sama muridnya begal? Gitu. Itu sederhana. Loh, kalau Bapak di antara ini yang benar siapa? Bapak sekolah nasab aja. Bapak datang ke semua nakobah yang ada di dunia itu. Yang punya pencatatan apa itu? Nasab. Tapi kalau Bapak kemudian mendengar dari A, Kiai Imad begini, Gus Abbas begini, ya enggak apa-apa. Tandanya Bapak ikut beliau berdua. Kalau Bapak kemudian ada Habib dicium tangannya, ya itu tandanya, kenapa cium tangan Habib? Saya lihat Kiai Maimun tuh cium tangan sama Habib.
Saya lihat Gus Baha itu yang viral, itu cium tangan. Maka saya mau ikut rombongan ini saja. Soal nanti salah, kan tidak apa-apa salah mencintai Pak. Daripada kita salah membenci orang. Itu satu. Yang kedua, menuduh nasab orang palsu itu ada konsekuensinya dalam Islam. Gitu loh. Buat Kiai Imad tidak masalah, dia punya bukti. Tapi buat Bapak apa? Gitu loh. Kalau sekedar ikut-ikutan, bahaya. Agama tuh tidak bisa ikut-ikutan, Pak. Bapak kunutan tuh karena Bapak yakin sama saya kan? Karena saya bilang, saya ngaji itu dari bapak saya. Bapak saya dari Kiai Sidogiri. Kiai Sidogiri itu nyambung sanadnya sama Imam Syafi'i. Maka ketika Bapak ikut saya, itu didasari oleh keyakinan ketersambungan ini. Gitu. Nah, ini yang penting, Pak. Jadi kalau kemudian orang secara serampangan mengatakan ini begal nasab, itu rotib haddad aslinya bukan itu, nggak apa-apa. Cuma coba pakai nalar. Kepalsuan itu, apalagi kejahatan seperti itu, masa Allah bungkus itu bertahun-tahun. Kita kiai palsu aja udah tahu kan, begitu. Oh, ini ternyata tim sukses. Nah, gitu. 5 tahun bubar, Pak. Tapi ini amalan. Bagaimana kitab-kitab yang dipelajari di pesantren? Itu pakai nama Al-Attos, itu pakai nama Al-Haddad, itu pakai nama-nama mereka. Dan dulu itu dijadikan rujukan oleh Nahdlatul Ulama. Konsep Indonesia itu Darussalam. Itu rujukan Muktamar NU di Banjarmasin. Itu kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kalau Bapak tahu siapa pengarangnya, itu Habib. Gitu loh. Soal Bapak tidak suka dengan Habib 1-2, sama saya. Saya ada yang Habib kayak gini, jangan ketemu. Saya berdoa sama Allah, jangan ketemuin saya sama dia ya Allah. Itu saya doa. Walaupun dia Habib Ba'alawi, tapi kelakuannya kayak gitu, saya doa kok sama Allah. Bahkan ada orang ngundang saya, kalau itu datang, saya nggak datang. Kenapa? Bukan majelis saya itu, kata saya. Iya, berseberangan, nggak apa-apa. Kenapa? Kan bukan syarat saya mencintai keturunan Nabi. Itu ada Habib Mustafa tuh bagus di Jawa Timur. Bapak suka nanya, kita ini ikut kiai, ikut Habib. Itu pertanyaan nggak penting, Pak. Nih, Bapak di Pademangan, nih terang-terangan ya. Kan kita ngaji nih, suka ada juga Habib datang kan? Tapi yang dijadikan guru sama bapak saya kan? Kenapa? Karena bapak yakin yang bisa ngaji kitab tuh saya. Maka kalau bapak nanya, ikut Habib apa ikut Faiz? Ya bapak yang goblok. Gitu loh. Nah, kalau bapak nanya nahu, ya sama saya. Nanya sorof, sama saya. Nanya asbabun nuzul, sama saya. Tapi kalau baca Simtud Duror, enakan Habib jauh kemana-mana. Saya suruh baca Simtud Duror 5 menit, bubar jemaah. Kenapa? Suaranya serak-serak banjir, Pak, katanya. Paham kan? Tapi kalau ada Habib alim, kayak Habib Jindan misalnya, Bapak tanya, boleh. Jadi bukan ikut kiai apa ikut Habib, ikut yang alim. Gitu loh. Kiai yang alim, banyak. Habib yang alim, banyak. Gitu loh. Habib yang gak bener, ada. Kiai yang nggak benar juga ada. Tuh jawab sendiri. Ya, nah, jadi selesai urusan kayak gitu, Pak. Nah, tugas kita nggak usah dilayani. Kalau kampung kita sudah biasa mesra sama Kiai Habib, Habibnya juga nggak aneh-aneh. Kalau ada yang aneh-aneh kan tugasnya Ustadz Hendra untuk tidak mengundang lagi. Ya. Ustadz yang aneh-aneh ada kan? Ada yang pakai DP, kagak macam-macam ada. Semua ada. Bupati nakal ada nggak? Ada. Pejabat nakal? Pak Haji nakal? Orang nakal tuh di mana-mana ada. Gitu loh. Kalau kayak gini, kampung kita jaga, ya. Jadi kalau ada orang misalnya, oh ini nggak bener, ini maki-maki habaib, sudahlah, itu keyakinan Anda yakini. Saya tidak akan mengganggu keyakinan Anda. Tapi keyakinan saya seperti ini. Kalau ditanya, kamu kan nggak punya ilmu, Bapak bisa balas, lu sendiri punya ilmu nggak? Enggak juga. Yang PWI pasti ikut Kiai Imad, yang cinta Muhibbin pasti ikut Habib. Wong sama-sama pengikut, ngapain ribut gitu loh. Memang di mana-mana, Pak, supporter itu yang berantem, aneh gitu loh. Persija sama Persebaya itu begitu, tukeran kaos. Ya, yang bonek nempelin kereta api, yang Persija ditarik-tarik celananya itu. Kita ini jangan mau begitu. Itu tidak akan memajukan Indonesia. Yang memajukan Indonesia itu ngaji bareng, yang salah dikritik,
Gitu loh. Loh Bapak kalau ada Habib salah, ngomong Pak. Itu malah Rasulullah terima kasih. Nanti di akhirat, makasih ya Ustaz Hendra ya, cucu gua lu jaga. Ya kan, biar nggak petantang petenteng, nggak songong di Pademangan. Terima kasih. Terima kasih. Habib yang asli begitu. Ya. Nah, kalau ada perilaku yang menyimpang, itu jangan kemudian digebiah uyah. Ada banyak habaib alim yang dengan kerendahan hati saya, itu saya kepengen cium tangannya. Tapi ada habib lain, jangankan untuk cium tangan. Ketemu aja nek saya. Dan itu tidak mengurangi apapun. Karena saya katakan itu perilaku yang salah. Tapi saya tidak menafikan bahwa dia adalah keturunan Rasulullah. Saya berbuat baik kepada dia lewat habaib yang sepuh-sepuh. Habib ingetin itu, ya mulutnya sekolahin sedikit, kan? Nah gitu kan ya, hatinya itu loh, supaya loh itu enggak apa-apa. Dan Habib yang sepuh-sepuh saya ngomong begitu, itu enggak apa-apa kok, gitu. Tapi jangan kemudian keluar dari pokok ini, gitu aja. Mantap. Baik, jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu indah pada malam ini kita membahas apa yang tadi menjadi pertanyaan dari Bapak Heri selaku pengurus DMI nanti Kelurahan Padang Timur. Mudah-mudahan mari pada intinya Amin. kita jaga perbedaan ini dengan menyikapi semuanya dengan ilmu, dengan akhlak yang pada akhirnya insya Allah jangan sampai perbedaan ini justru menjadi ajang kita untuk saling bertikai di antara umat Islam. Nah untuk selanjutnya mungkin yang terakhir kita boleh. Bapak Siap. KUA. Sayang. Iya. Yang pertama, yang kedua, apa sih namanya Allah memberikan sisi yang pada Muhammad ta'adud, kita menjaga harta kita hanya harta, mungkin ada yang Iya. Ini dijawab yang terakhir dulu ya. Yang pertama pengajian yang akan datang aja lah. Kepanjangan itu karena uswah dengan kuduah diingatkan. Tapi yang kedua ini yang sering menjadi pertanyaan orang. Ini penting sekali Pak. Nabi Muhammad itu melakukan poligami. Itu kalau kita lihat ada kepentingan besar di luar yang dibayangkan oleh Muhammad Faiz. Yaitu makanya yang jadi Nabi Muhammad Rasulullah bukan Muhammad Faiz. Gitu loh. Karena kalau kita lihat nanti pembuktian satu sederhana saja. Dulu di Madinah itu ada jamaah itu merasa gusar dengan fatwanya kiai laki-laki. Abdullah bin Amr bin As. Ini orang alim Pak, ngajar di masjid. Ada ibu-ibu tanya, Kiai, kalau saya ini hadas besar junub, haid misalnya, kemudian saya mau mandi nih setelah suci. Kebetulan rambut saya ini dikepang. Tahu kepang enggak? Tahu rambut perempuan yang dikepang?
Ini Bapak harus tahu. Saudah ini dicalonkan oleh banyak orang karena kasihan dengan anak-anak Nabi. Kalau dikasih ibu yang muda, berantem. Anaknya kepengen ke mall, bini mudanya kepengen ke mall. Akhirnya ribut. Milih anak apa istri, kan begitu. Dicari perempuan ini yang seumuran dengan Khadijah, namanya Saudah. Itu istri kedua Nabi. Cuma orang nggak baca sejarah. Gitu. Saudah ini begitu nikah sama Nabi, itu niatnya berkhidmat sama Rasulullah. Saya jagain anak-anak Nabi. Nanti orang kalau istrinya banyak apa tuh bagi-bagi hari. Saya istri satu sih nggak tahu. Ya, gilir. Saudah itu bilang dari awal sama Nabi Muhammad. Kanda, dia panggil kasihnya. Kanda Muhammad. Kalau sekarang bilang, saya nggak usah digilir. Ngapain Nabi datang nenek-nenek kayak saya ini nggak ada manfaatnya. Giliran saya kasih Aisyah aja. Tuh kalau nemu Saudah kayak gitu di depan mana? Bungkus yang rapi. Lihat, bayangkan kasih sama Aisyah. Lihat, nikah yang keempat Rasulullah. Saya doang ya. Kalau sampai gampang yang jadi satu malam tidak. Yang keempat siapa istri Nabi setelah Aisyah itu? Ummi Salamah. Kenapa? Ini persoalannya suaminya mati di perang Uhud bela Nabi. Gitu loh. Anak-anaknya itu tidak kehilangan apa ini? Bapak. Nabi itu nggak rela. Ada orang yang bapaknya mati bela saya. Ada perempuan yang suaminya mati bela saya. Itu tidak terurus. Maka dinikahkan oleh Nabi untuk menjaga kehormatannya Ummi Salamah. Coba. Nah, makanya jangan dikit-dikit niru Nabi. Ada. Loh, malah kita nyari kalau janda yang nggak ada anaknya. Coba, ada anaknya ngomong. Tidak ada cakap Gus. Terus kenapa begitu? Buntutnya gua nggak sanggup. Sementara Rasulullah itu menjadi pertimbangan buntutnya itu. Gitu loh. Lah, ini kalau saya ceritain yang lainnya, itu semuanya punya asli. Yang cantik pun, Sofia yang berdaya lebih. Itu kalau kita lihat, itu betapa mulianya Rasulullah menjaga kehormatan wanita. Alhamdulillah. Jadi yang itu kedua sama uswah itu karena udah 10:30 nanti pengajian yang akan datang ya. Soalnya kedua sama uswah itu tidak menjadi prioritas wakil ketua DNI. Wakil ketua DNI itu sudah memprioritaskan yang bicara tentang poligami. Ini satu. Maria Kintia itu hadiah penghormatan, gitu loh. Dia bukan zauja. Nah, tetapi kemudian yang paling penting kita catat. Jadi yang muda itu cuma Aisyah, gitu. Yang perawan itu cuma Aisyah, gitu. Makanya Aisyah itu kalahnya sama Khadijah. Aisyah bilang tidak ada istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi kecuali yang masih muda kecuali Aisyah. Kata Khadijah, Nabi itu saya nikahi ketika semua orang itu menjauh dari Rasulullah. Saya yang menerima Rasulullah, saya yang menerima wahyu pertama itu ada dengan saya. Itu bangganya Khadijah. Nanti Aisyah balas lagi, Khadijah balas lagi, nggak selesai. Baik Gus, alhamdulillah di sini juga ada Ibu Aisyah dari tadi mendengarin dengan sangat luar biasa dan alhamdulillah di sini juga memberi semangat ya di antaranya pengurus DNI ya, insya Allah yang penting bisa bawanya kan begitu Gus ya. Baik, alhamdulillah wa hatta min fadli rabbi. Taklim kita pada malam ini alhamdulillah lebih kurang hampir 1,5 jam kita melaksanakan taklim pada kesempatan ini, membahas dengan tema amalan yang bisa kita kerjakan di bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Faiz Subron Mahmud yang akrab kita panggil dengan Gus Faiz bisa menjadi ilmu bagi kita dan pada akhirnya insya Allah kita amalkan. Apalagi yang di sebelah kiri Gus Faiz insya Allah ya Al-Fatih 41 ba'da subuh. Mudah-mudahan itu menjadi amalan yang insya Allah nanti juga Gus setelah pulang tolong dibiasakan Gus ya, karena itu memang diperlukan sekali oleh beliau. Nah, ya
Tentunya untuk amalan beliau ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Kita ketemu kembali di bulan September, diawali insya Allah tanggal 10 September itu jadwalnya Gus Ridho dalam rangka disatukan dengan taklim DMI dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Jami At-Taqwa wilayah RW 03 Kelurahan Pademangan Barat yang diketuai oleh Bapak Haji Selamat Sugoro, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pademangan. Dan insya Allah untuk jadwalnya Gus Faiz mungkin nanti menyusul, karena biasanya saya konfirmasi dulu dengan beliau di mana waktu yang kosongnya. Apalagi ini udah masuk Rabiul Awal, udah lebih padat lagi beliau. Tapi alhamdulillah untuk Pademangan masih istiqomah ya, maksudnya istri 3 dikontrakin rumah. Lalu berikutnya adapun peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan diselenggarakan oleh pimpinan ranting Dewan Masjid Indonesia sesuai dengan kesepakatan bersama, kita akan adakan pada bulan Oktober, tepatnya di Jumat kedua di bulan Oktober, tetap pada jadwalnya Gus Ridho, bertempat di Masjid Al-Mukarramah wilayah RW 05, diketuai oleh Bapak Haji Enik ya, Enik Ilahi ya. Bapak Haji Enik ya. Alhamdulillah beliau hadir pada malam ini untuk menguatkan kesiapannya dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Pademangan Barat. Dan sekaligus saya lakukan menjadi satu tradisi yang selalu dilakukan oleh DMI Pademangan Barat di setiap hari-hari bersejarah dalam Islam, terlebih lagi peringatan Maulid dengan pemberian santunan ataupun bingkisan yang akan diberikan kepada 101 orang. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini bukan sekadar mendengar, tapi nanti pun ikut berpartisipasi untuk bisa membantu terwujudnya agenda rutinitas yang dilaksanakan oleh DMI Kelurahan Pademangan Barat di setiap acara peringatan sejarah dalam Islam. Terlebih lagi peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang pada malam ini kita sudah banyak menerima amalan-amalan apa yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan dapat kita lakukan untuk mengisi di bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga itu semua menjadi catatan amal ibadah yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya Hendra Firmansyah selaku moderator pada malam ini dengan guru kita Gus Faiz undur diri. Mudah-mudahan kita akan ketemu pada bulan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.